Show pakai set orang lagi seperti biasa. Mas Toto, warung Pak Toto. Jadi minum dulu lah. Belum lagi. Narsum gua hari ini adalah seorang pesepeda atau apa ya namanya ya? Aktivis sepeda. Itu loh sepedanya. Om Agi, Kamin. Bang, Apa kabar Om? alhamdulillah baik. Om sini. Oke. Lu tengah Om. Ini beneran ada wifi-nya Om? Kayaknya nggak ada deh. Oke, Nggak ada. tulisannya doang. Satu orang kayaknya ada. Oke, Yang punya warna nggak ada nih. Setnya satu orang bisa pakai lagi nih Om. satu orang lagi. Yang mau kita omongin hari ini apa ya Om? Apa tuh Om? Om kan apa? Aktivis sepeda ya. Iya, salah satu aktivis juga sih Terus sebenarnya. juga jadi sekarang kan jadi fenomenal ya. Apa tuh Om? Di masa pandemi ini kan nih. Gimana Lagi gimana? mulai lagi masalah sepeda. Lagi ramai banget. Nah ini adalah pelaku bisnis sepeda. Bukan bisnis pelaku juga sebetulnya. Betul. Korban pelaku loh. Kayaknya korban. Korban. Iya. Karena dagangan sendiri kadang gue yang pakai Om. Tapi dari hobi kan, malah dari hobi tuh kan. Betul, dari hobi. Dari hobi jadi sesuatu yang menghasilkan malah ya. Nah ini satu. Nah, ini Wah, dia Om. ada anak Aduh. fiksi nih. Jual sepedanya. Tadi gua mampir ke workshopnya Om Agi. Oh, tadi? Katanya mau bareng. Oh, terus Udah kenapa? duluan nyampe. Iya, duluan. Iya, karena gua pakai tenaga nasi uduk. Oh, benar. Jadi pelan-pelan dulu. Oke. Gua parkir dulu ya. Terus ini bikin kolok ya Om. Iya, iya. Ya, ini sepedanya bagus. Oh, bagus. Oh, nggak bagus itu. Bikinnya di mana Om? Juga. Bikin di AG Bike nih. Rakitan sini kesini-sini juga ya. The best lah pokoknya lah. Gua taruh sini ya. Biar ikutan di Video Show, biar jadi talent. Jadi talent juga. biar ganteng, biar ganteng. Waduh ini Warnanya itu loh. warna ya. Ini warnanya kan janda tuh. Janda ya. Katanya sih janda warnanya, tapi katanya tuh violet katanya. Violet sih Om. Tapi ada yang menarik nih, kalau ngomongin sepeda. Tadi kan gua lewat nih ya. Ah. Dari mulai semua kalangan kayaknya, mau anak muda, ibu-ibu PKK, anak kecil tuh semuanya naik sepeda sekarang. Guys. Goes semuanya. Dan jadi menarik hari ini kita mau bahas, membuka masker dulu lupa kan. Nah, iya jelas belum teraudio. Mas-masan. Lumayan Om, 40 kilo. Lumayan ya, dari Lumayan, rumah. lumayan dari rumah. Masih lumayan, 40 masih dekat. 40 kilo masih deket. Jadi kalau gua tuh sepeda sebenarnya pencitraan. Oh, pencitraan. Beda sama Bang Aldo. Ya kalau gua 15 menit sepedaan, 2 jamnya makan. Oh. Tadi dari toko goes. Dari toko goes. Apa baru goes dikit naik ojol? Tadi sih gua lepas, Apa? manggil Grab. Ini betul lagi. Belum naik yang sini loh. Ini yang punya warung kemana? Nggak tahu. Aduh, Tulisannya kita kita colongkan ya, kita close deh. Minum dulu. Bang lagi minum dulu deh sekalian. Oh iya, makasih. Beneran. Mudah-mudahan di next episode udah ada boleh nampilin mereknya. Oh, ada mereknya. Kode buat yang punya merek. Bisa banget ya kode-kodenya ya. Ini tutupnya dulu nih, Iya, cirinya. betul. Jadi bicara soal sepeda, bicara soal hobi, kita ngomongin soal AG Bikes. Buat yang tahu lah, anak Jakarta pasti tahu siapa sih yang kenal Aldo Gustiawan. Gustian. Aldo Gustian ya kan. AG. AG Bikes. Kayaknya anak fixed gear kalau dari tahun berapa lu bro? Gue start main dulu ya, maksudnya Iya. masih jadi main-main doang gitu. Pemakai dulu deh. lu Pemakai gue dari start atau? 2011. Wih, Berarti lu waktu Gue SMP. SMP ya berarti ya? 9 tahun SMP. Iya. Itu gua masih SD ya. Oh iya. Beda-beda, kan kita beda-beda tipis. Oh, loh. Nggak mungkin. Rasa-rasa 17. Dia SD-nya tuh masih belum ada mereknya dulu. Bukan ada pagi malam. Iya. Jadi lu SMP sebenarnya awalnya berarti dari lu suka dulu dengan sepeda ya sebelum akhirnya lu jadi bisa dibilang sebagai entrepreneur, Iya. pengusaha di bidang sepeda. Iya, gue suka dulu sih. Oke. Sebenarnya tuh awalnya tuh mau belinya sepeda lipat Om dulu. Gue baru inget nih. Selling. Sally. Ah. Dulu tuh Sally 2010-an tuh kan baru launching tuh. Ya. Lokal itu ya. Lokal, brand lokal lah. Gue tuh maunya itu. Ya. Cuma pas gue lihat Fixie kok kayaknya keren gitu ya. Fixed gear. Fix gear. Ini begini. Ini fix gear. Fix gear Om. Nah, ini fix gear. 2011. 11. Lanjut setelah itu 2011 suka ya gue nyoba-nyoba ya pokoknya main-main sana sini main lama-lama Om ada tawaran
karena gue suka kemana-mana tuh kayak sepeda, ada yang nawarin, coba kamu anterin barang. Oke. Hmm. Awalnya dari messenger dulu. Dari messenger dulu. Naik sepeda lu itu. Iya, gue pakai sepeda. Dulu sih lagi ngetrennya tuh bawa frame set. Frame set itu ini teman-teman. Frame itu adalah batangan. Batangan. Terus gue bawa wheel set tuh roda gitu. Di tas gitu om. Dulu tuh suka jadi messenger, kadang ngirim dokumen segala macem. Tuh. Dengan postur dan tubuh yang masih langsing tentunya ya. Iya. Sekarang udah mulai langsing lagi om. Iya lanjut. Karena kan kemarin corona kan, Oh, iya. nggak boleh sepedaan, nggak boleh, gue nggak olahraga juga ya, naik-naik Oh, iya. kilo kan. Jujur banget. Dari situ kemudian tiba-tiba mungkin itu kali ya yang kemudian lu melihat jadi ada peluang bisnis yang sangat terbuka di tahun itu ya. Di tahun itu ya buat nganter-nganter ya. Iya. Gua nganter-nganter dulu. Buat nganter-nganter dulu ya. Kemudian lu mulai Yang Saya jualan dulu. itu Iya, tuh. Nah, iya, itu iya. tuh jadi gini om ceritanya. awal ceritanya pasti ada sesuatu yang Ada menarik om. nih. Awalnya tuh temen nitip, ambilin Oke. dia ambilin barang dong sini Barang situ. sepeda. Barang sepeda. Hmm. Gue kasih tahu nih harganya dari sana, gue kan datang gue telepon. Dulu kan dulu tuh belum ada WA gitu-gitu om ya. Iya, Gue masih telepon biasa. BBM BBM, gitu sama lah ya. BBM gak apa sih SMS. pending akhirnya gue Iya. telepon. Terus ini nih di sini harganya segini nih. Hmm. Oh ya udah. Terus pas gue anterin balik ke tempatnya tuh sebagai messenger, Iya. ternyata gue dapet tip lebih dari yang ngambilin Oke. barang. Jadi gue dapet double tuh, Hmm. messenger juga sama penjualan barang. Jual lu marginin lah ya. Marginin, gue nggak marginin, gue jujurin. Oh, ini tapi, gua ngambil sekian. Iya, tapi dia suara gue kasih Nambahin. bon kan. Oke. kasih bon. Jujur nomor satu om. Nah, Catat. Jujur nomor satu. Berarti dalam segala usaha lu salah satu poin yang paling penting adalah jujur. Jujur. Kan kalau gue hashtagnya gini om, dagang jujur cuan berkah. Oke nggak tuh? Oke banget. Nih angkringan kita perlu kita tapi kita jujur ya selalu ya. jujur. Kadang-kadang anak-anak yang jujur ya. Tapi Gorengannya 6 bilangnya 2. Itu istilahnya apa? Darmaji. Apa itu? Apaan tuh? Darlimo ngaku siji. Dari mau nggak mau sih. Masuk ya, masuk. Oke. Oke. Dari situ ya kemudian akhirnya lu melihat kayaknya peluang untuk bisnis sepeda sangat terbuka, apalagi itu adalah hal yang paling disukai kan karena Iya. gue percaya bahwa ketika lu menjalani sesuatu yang hobi lu itu kayak lebih menyenangkan untuk dijalanin kan ya. Passion yang menghasilkan. Jadi, Hobi yang dibayar om. makanya Iya. enak. Iya enak. Jelas lah om. Lu susah om ya, lu kan hobinya pijet. Pijet tapi gue Yang ada lu bayar kan soalnya. gue bayar, tapi gue enak juga sebenarnya. Iya. Nah, Kan lu nggak menghasilkan dong. Iya nggak apa-apa ya. ada rasa-rasa nikmat om. Iya. Oke. Lanjut. Nah, gue dari situ tuh udah tuh akhirnya coba-coba ambil barang ke Hmm. toko-toko, biasalah namanya belum ada nama. Iya. Dulu tuh gue om 2013 startnya dagang tuh 2013. Terus coba-coba dagang, namanya nyari nama om ya, kemana-mana gitu COD. Samperin aja udah ya. Wah capek dan statusnya gue masih kuliah, masih SMA. SMA. Nah di samping gue usaha sepeda, gue juga punya usaha lain om. Satu, ngerjain PR temen nih. Oh, jadi joki lu. Ini emang udah otak bisnis sudah terbangun dari sejak SMA ya. Gue mau beli stang dulu nih, Iya, iya. kita sama orang-orang, gue mau beli stang aerobar. Iya. Itu tuh gue jokiin hampir satu angkatan. Jokin apa? Bikin desain om. Oh, Oke. Desain Lu ini. bisa desain. Gue bisa desain kan. Nice. Desain apa sih? Jadi ada pelajaran TIK dulu tuh teknologi ilmu komputer gitulah ya. Gue lupa TIK panjangan apa. Maaf ya maaf. Jangan tanya kami berdua ya. Kalau udah lupa lagi. Jadi tuh satu angkatan ada hampir berapa orang ya? Hampir 250 lah satu Iya. angkatan. Itu tuh kurang lebih 200-annya tuh remedial. Wih, lu kerjain ya. Gua kerjain semua tuh. Gua tarifin 30.000. Kali Iya. sekian orang ini. Iya, kali aja tuh. Anggaplah 200 orang gua kerjain tuh udah berapa? Oh, Nah, dan gue juga basicnya dari dulu emang dagang stiker sih. Oke. Ya, bikin stiker. bikin stiker, Lu desainin stikernya. bikin Iya. stiker, Cetak. bikin. Ya ada cuan-cuan tipis sama Ayan. Iya, iya, iya. Anak SMA kan, Iya. lumayan. SMA kita di tahun itu 93 gue SMA. Gue Paling banter gue ini Aro sih yang gue pegang. Ero, oh iya gue ingat tuh. Masih belum berpengusaha gue. Aduh, hidup di zaman yang Tapi justru salah gue kayaknya. Ketika lu bacain Ero, lu jadi kreatif bro. Lu bayangin. Kreatif hal yang lain tapi. Iya, iya nggak apa-apa. Oke. Lu Dari- terbesit nggak kalau kan dia apa? Apa namanya jadi Iya, anak desain, kreatif, desain kemudian. jadi apa namanya
Joki lah ya. Iya, joki emang joki. Joki. PR apa ya, kerjain biar sepeda ganteng. Iya. Proses dari lu kemudian untuk dapat kayak sekarang lah AG Bike, siapa sih yang nggak tahu, hampir semua orang tahu, follower Instagramnya udah tinggi ya, AG_bikes udah berapa sekarang? 27.700. Udah. Di mana tuh di YouTube? Di Instagram belum, dia juga Di YouTube hampir 30.000. hampir Channelnya apa nama channel YouTube ya? Ada 2 om. dia punya 2 channel Gue ya. punya 2 channel. Satu channel sepeda yang AG Project. Iya. Yang ini nih, editor tolong. Nah, Munculin. tolong dimunculin. Satunya lagi. Satunya lagi yang AG Autovlog itu Oke. buat konten otomotif. Oh. Yang Oke. Ini cocok nih anak Vespa juga nih kayaknya. otomotif lah. Kayak Kalau gini. laki tuh emang hobinya roda 2 om. Berdua. Roda 2. Gue dari dulu tuh gue ya pecinta roda 2 sih. Iya. Kecil atau gede nggak masalah. Iya. Ini dua. Yang penting. Yang penting 2 aja rodanya. Oke. Akhirnya tahun berapa tuh Aldo ketika kemudian bener-bener tanda kutip oke langsung buka toko, buka workshop. Kalau itu sih kalau buka workshop buat umum kayak sekarang itu emang tahun ini nih, kemarin Oke. baru bulan Mei. Ya. Tapi kalau buat patenin nama G-Bikes itu, gue startnya dari 2015. 2015. Dan itu masih di rumah. Oke. Gue jadi tuh 4 tahun itu di rumah om. 4 tahun gue di rumah. Jualan. Jualan. Ada ya. yang servis bahkan nerima juga? Enggak. Kalau temen-temen, iya. Temen-temen deket lu ya? Temen-temen, karena kan emang terbatas juga om ya. Rumah Iya. gue kan nggak gede-gede banget. Dulu. Ya, ada yang benerin genteng kayaknya. Tukang. Oh, Bocor. mungkin ini yang Pak Toto ya? Bocor. Terus Dari rumah itu ya? Nah dari situ pokoknya akhirnya gue selama 4 tahun ya kan, terus fiksi penjualan naik turun Iya. gitu kan, gue tetap hajar aja. Orang kalau kayak gue tuh udah mulai naik kayaknya bakal pindah ke sepeda lain. Oke. Apalagi kayak sekarang nih Sally kan ya tahun ini Gila ya, road bike. road bike. Gila. Baik. Cuma gue dari dulu emang stay di fiksi, ya udah fiksi aja kita jalanin. Up and down sih kayak karena gua pakai FX Gear itu tahun 2009 gua pertama. Emang dari awal suka itu? Dari awal emang suka Oke. makanya single speed jadi menarik sih menurut gua. Gaya hidup sih om, fiksi. Iya ya. Sama lifestyle lah terus Betul. tapi masih sempat menurun ya. Ya 2013 tuh pas gue start bisnis itu dia emang lagi posisi turun. Iya. Oh. Jadi gue ikut-ikut acara dokumentasi, jadi gue ngasih nih kalau fiksi tuh emang masih banyak peminatnya. Iya. Gini. Lu kan berangkat dari rumah tadi kan? Mm-mm. Apapun tentang sepeda lu kerjain di rumah. Iya, Keganggu orang rumah lu. iya, Terutama ibu. iya, bener. Maaf Bu. Aduh, ini apa? Kali gimana kalinya? Jangan-jangan oli berserakan di rumah. Dapur. Oh, oke. Gue dapur tuh jadi workshop. Oke. Jadi itu tuh. Jadi ngakalinnya ya traktir, ada lebih kita berbagi sama orang tua. Karena kan di samping kerja keras dan di atas doa orang tua tuh emang pasti menyertai kita kan. Oke. Kalau sekali kita tarik sekarang ini ya, lu sebagai pelaku, sebagai pemakai sepeda, sebagai pebisnis juga, ngelihat sekarang ini kayaknya kan lagi naik nih, booming. Apakah karena efek pandemik kah? Karena gue lihat dari mulai Maret, April, Mei sampai dengan sekarang tuh kayak naik tuh bengkel-bengkel sepeda tuh yang dulunya udah mau ngos-ngosan sekarang hidup gitu. Dan sekarang juga naik. dan yang heran Laku. harganya tinggi Orang itu beli. orang tetap beli dulu pakai tuh. Gimana lu ngelihatnya kondisi ini gimana, Dok? Kalau gue sebagai pelaku bisnis, mungkin karena orang nggak boleh kemana-mana ya. Dan emang kan kita tuh gue sebagai pengguna sepeda gitu. Gue kalau mau olahraga sekalian jalan-jalan kan ya pasti pakai sepeda. Iya. Boring juga kayaknya sih di rumah sih. Betul. Orang yang biasa tadi goes kemana-mana atau jalan-jalan kemana-mana, sekarang kan kalau keluar rumah harusnya goes apa sih, olahraga gitu kan ya. Olahraga, Ya gunakan sepeda sebagai ya alasannya gitu. Yang paling Masuk akal. Masuk sekolah ya sekarang. Oke. Itu gitu sebenarnya ya. Terbukti nggak sih orang naik sepeda itu bisa menghambat penyebaran COVID di dirinya? Ya, Karena kan mungkin imunnya Ya, naik karena imun. Karena happy. Ya, Happy, iya, iya, pasti punya sepeda udah happy. Iya. Kedua ya karena olahraga kan naikin imun badan. Ditarik benang merah sih harusnya ke situ ya, karena Iya. kayak gue stres gitu misalnya. Gue dari Maret kan tanda kutip pekerjaan sangat terganggu. Kayak kalau udah main sepeda tuh kayak ada hal yang menyenangkan yang nggak bisa didapat dari Karena hal passion lain. lu situ, Karena passion kan lu situ. Buat orang lain yang nggak suka sepeda. Biasa ketularan om. Oh. racun ya ini. Gue juga sebenarnya diracunin juga sih sebenarnya. Sama dia. Iya salah satunya juga beberapa hal kena racun juga memang bikin edik sih sebenarnya kalau. Iya. Ya kan?
apalagi kalau lu ketemu nih Om ya, kayak misalnya gue ketemu Om Bonar gini nih, sama-sama penyuka sepeda, kita tuh makin seneng lagi. Tiap boys kita ada temen, Iya. kalau ada apa-apa di jalan bisa bareng-bareng Masih cari solusi, say hi, Iya, ngobrol. ngobrol, nongkrong. Bahkan kalau menurut gua nih ada beberapa, gua yakin ada teman-teman di sini juga yang hobinya sepeda juga mungkin ada bisnis baru yang terjadi karena saling ketemu. Gua rasa tuh juga begitu kan, ada beberapa mungkin teman-teman lu yang visit ke workshop lu akhirnya jadi partner. Nanti Om. Oh, ada malah ya. Nanti, jadi toko yang sekarang tuh insya Allah mau upgrade, Ih. upgrade-nya sangat begini Om. Mantap. Ada coffee shop, Mhm. terus juga buat bengkel servisnya lebih besar, etalase lebih lengkap, Oke. sama nanti di atas gue mau ada rooftop. Asik. Biasa kita buat nongkrong-nongkrong gitu Kan kan. kalau ada lowongan sebagai cleaning service kita bisa. Perlu angkringan nggak? Kayaknya butuh Om. Angkringan di rooftopnya itu Jom. Tapi kalau ada satpol gimana Om? Oh iya nggak boleh juga ya. Iya, kan sampai tanggal 11 doang. Oke. Workshop lu di mana sekarang? Gue sekarang di pos Pengumben. Pos Mumben. Mm-mm. Dari rumah dulu pas Mumben pindah ke pos Mumben. Enggak, gue rumah di Cengkareng. Oke. Ke pos Pengumben. Nanti yang baru insya Allah Di nih, daerah mana tuh? kalau nggak ke daerah Tebet, Oh, Kebon selatan. Jeruk atau pos Pengumben. Aduh, semoga nggak terlalu jauh dari rumah gua ya. Ya ada Dekat rumah gua tapi lu pindah ke Tebet. Iya. Iya. Makanya angkring dulu lu pindah terus. Gua sebenarnya pesepeda juga. Iya, iya. Om. Tapi sepeda gua sepeda lipat zaman dulu itu. Oke. Bicara soal sepeda tuh, gue sebenarnya tertarik sama sepeda itu kan kalau nggak salah karena dulu di Perancis sama Belanda ya, velosipeda kan kalau. Velocip. Kemudian setahu gue tuh tahun Velocity. di bawah tahun 60-an masuk ya kan, kemudian ada Amerika kan ada Yankee. Kemudian Oh. disebut sepeda jengki itu kan dari Oh, iya, kan Yankee. sejarahnya. Terus yang menarik kan tahun 60-an sebenarnya kan sepeda-sepeda Eropa, Amerika kan dilarang masuk sama Pak Karno kan. Iya. Untuk masuk akhirnya sepeda Cina, Butterfly Phoenix masuk ya kan. Phoenix ada ya, Phoenix. Phoenix. Karena setahu gue yang gue baca dia lebih ringan, tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi karena Dan cocok murah. dengan tinggi badan Iya, orang Indonesia kan. Iya. Itulah. Jadi karena Yankee ini Cengki. Orang tinggi. Itulah. Nah, kalau bicara soal sepeda kan banyak beberapa tanda kutip isu-isu yang berhubungan dengan sepeda. Gue pengen dulu berkomentar dari sisi lu sebagai pengguna sepeda, pesepeda dan juga bisnis. Kayak contoh misalkan ada wacana Apa tuh? kenain pajak buat sepeda gitu ya. Iya. Mungkin sepeda yang mana atau yang Iya. mungkin lu bisa tahu harga sepeda yang udah deh sultan itu berapa mungkin itu. Yang kedua adalah isu soal sepeda yang mungkin boleh masuk jalan tol. Oh, iya. Kalau ini lagi hangat. Lagi hangat kan. Kalau lu ngelihatnya seperti apa tuh? Komentar lu sebagai penggiat sepeda lah, salah satu yang di Jakarta. Pajak dulu. Ya, Zaman dulu emang biar udah ada zaman ide Belanda gue ya. minum dulu. Oh iya ya. Ya, Seluruhin. jangan Belanda terkenal pen Om. Pen. Pen ya? Dulu kan ada ya. Pen. Om? Di Jogja iya, sepeda Zaman dulu jengki itu kan pen, pakai pen. di pen kan tuh bayar dulu berapa sih? 200, 300 rupiah. Kayaknya belum lahir ya, belum lahir. Belum ada dulu, belum tercipta. Oh. Masih di sana Om. Lagi antri. Itu kalau di kalangan anak-anak sepeda sampai di mana obrolan itu gitu. Pertama mungkin dari pajak ya. Iya. Kalau gue sebagai pesepeda ya, Ya. bukan sebagai pelaku bisnis. Menurut gue untuk ketika mau ngadain pajak, sebenarnya kita beli barang itu kan udah termasuk pajak. Kan? Ada pajaknya. Udah ada pajaknya. Iya. Kita kan harga yang dikasih sama penjual itu kan udah include pajak. betul. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Misalkan emang tetap mau ada pajak, mungkin untuk beberapa kalangan aja ya, kalangan sepeda. Jangan kayak sepeda-sepeda biasa gitu kan. Kayaknya menurut gue sih sayang aja karena pajaknya juga dipakai tuh buat apa Om? Iya. Bener gak? Jalanan sekarang belum rapi ya. Belum rapi lah untuk Belum rapi loh. jalur untuk sepeda ya. Masih belum ada yang sepeda. gelap, masih ada yang bolong-bolong, ada yang itu tuh kalau kita mau suka lihat tuh daerah-daerah sini Jaksel kan Iya. ada ituan buat buka air tuh. Iya, iya. Apa sih itu namanya tuh Om ya kan? Hidran itu iya, yang Hidran yang, itu ya. yang gerbuk-gerbuk kalau lewat tuh. Nah, Oh, itu. Bahkan di beberapa tempat udah ada disikat sama warung. Iya, Berarti jalur parkir, hilang. parkir, Om, Parkir ya. pakai motor Iya, situ. Mungkin itu ya fasilitasnya mungkin diperbaiki untuk Fasilitas. pengguna sepeda. Dan diperluas Om. Kalau Oh. emang kita mau ada jalur sepeda, itu jangan cuma daerah-daerah sini aja. Oke. Tapi coba main ke Cengkareng. Cengkareng tuh bener-bener Sama di mana sekali ya? ada. Wah, sama Tapi belum sekali. ada jalur sepedanya. Belum Sama sekali ada. nggak ada. Oh, gitu. Sama sekali nggak ada ya. Betul, betul, betul. Dan emang kalau misalkan benar-benar itu khusus jalur sepeda, ya kalau bisa ya kendaraannya disterilkan. Iya, iya. Hmm. Karena emang kalau berkendara
gue ngerasain ya berkendara sepeda di hari non weekend itu memang cukup potensi berbahaya sih sebenarnya. Salah satu jalur sebenarnya Jakarta itu adalah jalur sepeda yang berbahaya sebenarnya untuk para pesepeda ya. Logika iya. Karena memang selain macet ya kan. Itu agak berbahaya sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin back to work tuh kadang masih gue sih mikir. Iya. Tapi tergantung gitu skillnya juga sih om. Kalau buat kayak gitu skill. Cuma kan kalau secara safety aja, kayaknya sih emang di Jakarta kalau misalkan ada juga ada jalur yang harusnya lebih enak aja sih. Dan pajak oke sih untuk kalangan tertentu sih. Karena kan kayak kita cuma beli sepeda, kadang kan sepeda nggak hanya baru om. Kita kan kadang beli sepeda bekas. Iya. Ya kan. Pajaknya banyak orang yang lama, yang nerusin. Iya. Perlu nggak sih ada aturan bahwa pesepeda perlu punya surat izin mengemudi sendiri? Kalau menurut Itu menarik. kalau gue sih om ya, kalau surat izin mengemudi buat sepeda sih menurut gue pribadi nggak usah om, karena kan bukan kendaraan bermotor. Iya. Dan kan kalau kita mau pakai SIM, berarti kan kayak anak-anak yang baru belajar gitu, sebelum bisa ke jalan harus punya surat izin ya dong. Mungkin kalau buat gua kayak ini para teman-teman pengguna RB kali ya, yang kencang-kencang mungkin. kalau di loop. Kencangan om. Kencang-kencang banget coy. Mungkin mereka harus pakai safety gear, surat izin mengemudi sepeda kali ya, karena peloton gitu. Iya, om kadang-kadang mungkin ada ya gue yakin ada beberapa teman-teman yang memang sudah sangat skillful. Iya. Tapi gue melihat kalau misalkan hari Minggu di daerah SCBD lah contohnya itu kadang gue ngeri. Karena kalau gue mungkin aman, tapi kadang-kadang ada anak kecil. Oh iya, banyak. Anak kecil kadang itu tuh. mungkin nggak bisa diawasi dengan teliti sama orang tuanya, tiba-tiba di belakang peloton kencang ya kan. Gue ngebayangin sih agak ngeri sih menurut gue. Betul. Ya emang sih. Gitu ya. Sorry teman-teman, road bike bukannya tidak suka, tapi ya gue kadang-kadang ngeri kalau lu lewat. Gue juga sama sih ngeri. Kenceng soalnya. Tapi kadang tuh, kayak gitu keren juga ya. Iya. Kita pengen juga tuh kayak gitu om. Gue pengen tapi gue nggak cocok pakai yang ketat-ketat. Menurut gue kemana-mana. Itu jalan tol yang dibuka bukan buat road Oh iya, bike kalau doang. jalan tol gimana sih isinya? Kalau jalan tol iya isunya sih buat yang road bike gitu doang, kan. Oke. Kalau gue sih sebenarnya kalau jalan tol ya om ya, misalkan dibuat nih, pertanyaan utama gue nih, namanya sepeda, ya kan? Maksudnya kan kalau something happen, sesuatu kenapa-napa, ya paling gampang lah ban bocor. Oke, dihitung. Iya. Oh yoi. Coba om. Iya. Kita kan harus ini om ya, sebelum misalkan mau ada wacana seperti itu, kita cari keputusan terburuknya. Ban bocor, rantai lepas. Lu mesti gendong. Selesai. Oh dan om tau nggak jaraknya tuh dari turun dari buat masuk tuh sampai keluar tuh kan lumayan jalan. Gak mungkin kan kalau sepeda disetut kan nggak mungkin. Siapa yang mau nyetut ya? Iya, nyetut mah hari ini malah rusak. Vespanya dia baru juga disetut tuh. Ganti metik om. Yang berat tuh itu sebetulnya. Atau lu kalau sepeda naik ke itu lu bawa ban serep belakang. Kayaknya nggak jadi aero dong om. Ribu banget. Kadang tuh gitu mikir om kalau gua misalkan mau ada kebijakan baru nih, kita harus cari yang terburuknya dulu lah. Kan nggak mungkin pas turun juga langsung ada bengkel sepeda. Ya kalau misalkan nanti ada bengkel sepeda ya AG Bikes mungkin. Instagramnya adalah ya Instagramnya editor, mohon maaf yang ini editor. Ya. Belum centang biru ya tapi. Bentar lagi. Amin. Oke. Tapi gue sebenarnya tertarik dengan ngomongin sepeda sebenarnya bahwa demand sekarang itu kan gila tuh. Yang kata orang sekarang kondisi pandemik itu banyak orang kemudian tidak bekerja, ekonomi terpuruk, tapi setahu gua kalau gua ngelihat tempat lu itu tempat gua lagi ramenya gila gitu loh. Bahkan ada tempat lain juga, bahkan di tetangga gua tuh ada kayak bengkel lama sepeda yang dulunya bener-bener udah ngos-ngosan. Sekarang tuh hidup lagi malah. Wah, sampai antri-antrian tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, pas punya ngumpul di situ semua. Lo ngelihat seperti apa kondisinya? Kan nggak murah loh. Iya. Gue pun dagangan gue juga sebenarnya nggak murah. Iya kan? Merasa, tapi orang ada yang beli. Kalau inden lagi inden. Bahkan iya, inden sekarang kan dagang ada barang PO banyak kan. Iya. Lo ngelihat kondisi ini dari sisi lu kayak apa tuh? Sebenarnya mungkin sebenarnya ekonomi turun om. Gue pun merasakan turun sih turun. Gak apa-apa usaha susah. Tapi mungkin om orang itu lebih baik dia sekarang nyari seneng om.
Iya. Daripada udah susah gitu kan Om, ditambah lagi kita nggak Iya. seneng, kita cuma pasrah aja udah kan. Iya, iya. Lebih baik gue Bisa, masih bisa seneng-seneng. Sesuatu, iya. Seenggaknya masih ada temen nongkrong, temen berbagi cerita lah atau apa dalam bersepeda. Iya. Ya emang harga sih gue akuin mungkin turun Om, tapi rata-rata kan sekarang pada punya tabungan. Iya. Dan emang belanjanya tuh nggak murah Om. Iya. Belanja ini termasuk yang ini juga. Ini kira-kira berapa? Kalau dicek berapa? Ada. Kalau dicek berapa duitnya? Semoga Enggak saya. vlog ini ditonton oleh istri saya. Gua nggak enak Om, soalnya kata Om Bonar Nggak boleh. tiap harganya nolnya Beda-beda. ditendang 1. Iya. Jadi kalau beli sepeda tuh harus SNI dan ISO. SNI itu sudah nanya istri. Kalau sudah nanya ISO, ISO istri sudah sudah oke. oke. Oh, Kalau ini belum belum semua itu, Ini belum semua? ini udah ISO tapi itu dia nolnya bukan 1. Oh. Ini bisa diedit kan nih Om Bismar? Gak bisa diedit biar transparan. Jadi Kalau kayak- lagi nih, ya kayak contoh sepeda nih kayak kemarin gua ada anak SMA lah yang kontak gua juga karena sepeda lama gua pakai itu range-nya hampir sama kayak beli motor. Itu masih menengah ya bro ya? Iya. Belum sepeda belum lagi road bike yang bisa ratusan juta. gitu. road bike, Yoi, road bike sih. Kita tuh, tapi kalau lu sebagai pengguna sepeda dan ini sebenarnya buat anak-anak yang pengen mungkin sepedaan sebenarnya pertimbangan apa dulu sih yang paling pertama dipikirkan ketika lu mau Pakai main sepeda. sepeda lah gitu. Apakah Kalau dari untuk nyamannya dulu atau apa nyaman. apalah gitu. Jadi dulu sebenarnya nyaranya gimana? kalau gue sih ya Om, karena gue membuka konsultasi di toko ya, Iya. gue termasuk Om ini Oh. sangat konsultasi. Yang lain ya, dengerin kalau mau bersepeda. Jadi sebenarnya kalau sepeda itu nih teman-teman ya, lu tuh nggak harus mahal. Lu Oke. tuh nggak harus mahal banget. Yang penting lu nyaman, lu bangga pakai sepeda lu. Nice. Gitu. Kalau gue gitu, termasuk gue pun Om ya. Mungkin sekarang kalau misalkan gue orangnya bosenan, itu sepeda gue tuh gue udah ganti dari 2016. Setelah lu tuh dari 2012 sampai sekarang belum Sampai ganti? sekarang belum gue ganti. Oh, lu belum bosan? Nggak bakal bosan Om. Oh. Karena itu udah nyaman buat gue. Iya. Itu susahnya tuh di situ Om kalau sepeda. Ya, tapi kan ada harga yang harus dibayar. Harganya Untuk iya. misalnya gue pengen bersepeda tapi gue harus ada nggak sih lo ngiritin sepeda gitu? Oh ada Om. Untuk Kredit. gue kredit juga ada. DP-nya berapa? Nol. Gak pakai DP Om. Bisa nih buat yang Iya. punya budget anak-anak mungkin yang masih sekolah kuliah ya lu mau budget juga. Gua ya? Berapa kali bayar? Mau 12 bulan, Oh, 6 12 bulan. Oh. Dari kemarin banyak sih pakai cara Oke, seperti lu itu. berarti ada misi ngebantu Iya. teman-teman yang juga pengen bersepeda. tapi budgetnya masih terbatas gitu ya. Oh, Kadang cara kan itu kalau ya. ke toko-toko lain, saya mau gini. Hmm. Oh nggak bisa. Gitu Oke. kan. Ada lah beberapa customer gua yang Tapi ngomong cukup gitu. jarang sih perintis sepeda tuh. Ya mau Hampir gimana? nggak ada sih menurut gua. Motor banyak. Gue jadi tertarik dengan marketing strategi yang lu Iya, lu dibalik. bangun karena gini, gue bukannya karena emang gue Hmm. main di situ juga, tapi yang gue rasakan kan ketika lu kayak ke macem-macem lah, lu ada bengkel bawaan lu yang gacuan lu gitu. Iya. Nah kalau gue kesana juga gitu karena suasana itu yang dibangun kan menurut Emang gue itu. Kenyamanan, kedekatan. kayak temen gitu loh, Iya. nggak kayak lu Nggak kayak pergi ke customer. toko gitu. Oh, Kayak iya, kemarin iya. ada Oh, satu enak tempat yang banget gue beli gua ke gitu. toko gitu, udah yang dagang juga udah jawabnya males-males, apalagi ditanya kan, padahal cuma mau beli ini. Sementara kalau di sana gue mungkin bisa spending dari pagi sampai sore Ngomongin sepeda. untuk ngobrol sampai ketemu part yang cocok yang kemudian bilang oh ini aja om. Nah itu mungkin lu bangun kali ya di Iya. tempat lu membuat suasana jadi menyenangkan. Betul. nongkrong gitu ya. Itu dulu ada pengalaman buruk ya Om. Oh, Ya itu ada pengalaman buruk. Kenapa gue sekarang jadi kayak tiap ada orang mau beli ABCD, dia mau yang bagus, gue saranin yang biasa. oh oke. Oh. Karena ketika gue malah dulu, gitu ya. gue tuh ada sepeda gue trouble nih, kan. Terus ke bengkel lah, gue inget bengkel, gue inget banget nih sampai sekarang nih, Oke. sampai dia tutup kan. Karena sumpah lu, sumpah masih tutup jadi. Dia tutup dia udah tutup. Lu tuh. ke situ ternyata. Gue ternyata tuh dari satu sepeda itu sebenarnya tuh rusaknya sedikit, Oke, tapi tapi harus gantinya banyak. Karena itu gue bengkel. karena gue punya dapur ya, dapur bengkel kan, Iya, dapur iya. rumah gue jadi bengkel. Itu tuh sampai pas gue ke rumah gue cek part yang rusaknya tuh ternyata oh cuma ininya doang, kenapa harus semuanya gue ganti? dari That's pengalaman why pribadi lu. pengalaman ya, lu. pribadi dulu. Makanya sekarang ketika ada orang termasuk om ini kemarin juga sempat mau jual ini nih. Oh. Gue bilang jangan, tahan. Udah lu rakit aja, kalau emang lu belum puas, belum apa, lu cari referensi yang bikin sepeda lu jadi oke. Pas udah jadi, berapa orang mau menawar? Ada 4 orang ini yang nawar. Si janda ini. Iya. Hampir tuh gua nggak pakai itu kalau nggak diracunin sama Alu juga
Udah lepas tuh kayaknya. Sayang soalnya om, kayak dapat sepeda gini kan sekarang susah. Iya. Mengingat harga juga kan. Jadi poin yang penting ini buat teman-teman mungkin nanti pelaku bisnis nggak cuma di bidang sepeda ya, Iya. tapi di bidang lain. Mungkin lu bikin sesuatu tempat nongkrong baru, kafe atau mungkin hal yang dilakukan sama Aldo bisa Iya. bisa coba kita ini kan ya, karena ternyata ya contoh lah salah satu brand gede kafe sebut aja namanya H belakangnya R ya kan. Mungkin dia karena gue dulu sempat kerja di situ ya. Itu mungkin karena lu datang tuh kayak udah ada teman lu gitu, bahkan dia Iya. nyapanya dengan cara yang beda, Friendly lah, Om, ya. experience-nya beda. Mungkin makanannya di tempat lain sama enaknya, sama-sama enak, bahkan mungkin jauh lebih murah di tempat lain, tapi gue tetap datang ke situ karena ada satu hal yang gue nggak dapat di tempat lain. Betul. Itu yang Suasana dibangun itu sama lebih mahal. Aldo ya, Karena yang kita beli kan suasana. Iya. Suasana yang kita Nongkrong ngobrol. Kan suasana yang kita beli itu. Masang iya. Padahal om yang ke toko gue tuh, lu bayangin ya, gue dari Bekasi. Gue dari Bekasi. Jauh-jauh ya, buat Iya. bela-belain ya. Ada yang dari Pamulang. Wah, gue suka banget. Iya Gue dari Tangerang bro. Ini dari Tangerang. Gue bela-belain tuh. Tadi pagi ke toko terus kesini kan gue. Ya karena itu mungkin. Jadi itu yang poin yang bisa Harus bisa ya. ambil juga sih ya. Gue kalau kesana naik Vespa gitu nggak apa? Boleh. Buat Bisa sama anak nongkrong. Vespa ya. Oh iya, kita sama satu Vespa sejuta saudara. Tapi menurut lu kondisi sepeda yang booming ini bakalan naik terus apa nanti ada titik di mana? Titik jenuh. Iya, Pasti. akan turun lagi. Pasti karena gue udah beberapa kali nemuin titik jenuh. Lo ngalamin juga kayak Gue gitu. Ya? ngalamin. Tapi sama AG Bike sih ya alhamdulillah ngefeknya sedikit. Iya. Karena kan punya market yang besar, Oke. punya branding yang bagus. Pertama tuh gue mau kasih tahu ke temen-temen, ini tips aja buat om-om Siap. dan penonton. Ya gimana caranya lu dagang tuh tapi orangnya itu suka sama kitanya. Oke. Jadi apapun yang kita buat, mereka akan suka. Apalagi kalau kita ngebahas bikin konten atau pertanyaan-pertanyaan yang emang misalkan mereka butuhkan jawabannya Iya. dan nggak dapet di tempat lain. Iya. Ada om beberapa pedagang baru, bengkel baru banyak om. Gua akuin sekarang banyak banget. Iya. Karena temen gue tuh sempat ganti-ganti bengkel sampai ujung-ujungnya maunya ke bengkel gue doang. Dia bilang ininya kurang ini nih. Satu mungkin part-partnya nggak lengkap. Oke. Kedua dari cara nge-engage Treat. customernya, treat Iya. customernya. Gue kan selalu menganggap yang datang itu mau ngerakit mau enggak, mau beli mau enggak, as a friend. As a friend. Jadi ya udahlah kan kita sama-sama pesepeda, ya kita teman-teman juga kan. Iya. Walaupun beberapa customer ya tanda kutip, ya kan nggak semua orang itu bisa kita baik sama dia. Iya. Tapi dia sama kita tuh ya Harusnya gitu. gitulah ya. Iya. Tetap aja kita baikin. Lu merasa punya kompetitor nggak? Gue merasa kompetitor, gue sih sebenarnya nggak ada om. Karena teman-teman Dia. dagangan Sama-sama yang sama-sama itu sama-sama misalkan ya. mereka Kerjaan lagi susah barang, misalnya susah keluarin Saling barang. bantu juga gitu. Iya, gua sempat cerita tadi sama Om Iya. Bonar, malah dilempar barang ke gua Iya. dan market gua cocok, oke lepas. Iya. Jadi menunjang gitu ya. saling menunjang. Enak juga. Ya menurut gue itu jadi sehat sih ya, jadi jadi- makin marak lah ya. Karena gue Dan- percaya karena memang sepeda ini kayak kalau gue main dari tahun 2009 tuh kayak memang nggak ada bosennya sih. Iya emang nggak akan pernah bosan. Menyenangkan dan ya itu Tapi jeleknya lupa. memang gua karena gua orangnya bosenan kadang-kadang Ganti ganti update, ini. ganti. Yang ini mah gua udah bilang Ini jangan. kayaknya bakalan udah lah, stop ini Udah di aja. stempel. Udah di tag gitu dah. Sampai lu punya anak dua masih main sepeda. Iya, sama anak gua. Emang sepeda tuh gua dari SD kan Om main sepeda tuh dari sepeda BMX tuh Om. Oh, iya. Hilang tuh. Gua sempat berapa tahun nggak main sepeda tuh trauma gua. Iya. Takut hilang lagi, akhirnya gue ketemu pas fiksi kan, sampai sekarang nih dari Iya. 2011 sampai sekarang, gue masih goes. Oke. Baru lu nikah? Tolong disegerakan dong. Ngapain lama-lama ya? Ya calon sih udah ada. Kalau nonton nih namanya kalau nggak serius tinggalin aja. Maaf Rijoy. Calon sih udah ada. Calon. Calon, cuma namanya laki-laki Om, kayaknya harus lebih mengumpulkan banyak-banyak ini dulu. Referensi. Beda sama kita ya berdua ya. Iya. Kita cuma bentuk kita mungkin akan makan dengan sepiring berdua. Iya mau. Iya. Zaman sekarang beda. Bro. Iya. Iya. Harus siap nafkahin lahir batin dulu. Iya, Betul. harus gitu Om. Oke, Gue gitu Om. Terganggu nggak calon lu dengan hobi lu ini? Oh, calon gue pesepeda juga. Oh iya, itu kebetulan banget. Gitu. Waduh. Jadi semua Klop lah ya. yang ngelola itu sekarang dan nanti mungkin akan dia. Doi, oh gitu. Udah lu rancang tuh. Apanya? Udah. Itu. Jadi nanti di tempat yang baru ya udah jadi
jadi yang punya. Oke. Tuh Kalau- dengerin tuh. Kalian lihat kalau mau jadi Calonnya doi. kalau mau jadi cowok tuh kayak gini nih. Ya, jangan kayak kita berdua. Iya, ribet Dulu ya. Ya. Orang kita ngajakin nikah mau hidup susah nggak? Wah, ya kali mau. Gitu. Tapi mau ya. Ayo Kalau mau. wanita sekarang jangan mau ya hidup kita ajak hidup susah ya. Yang ini seneng gitu kan. Oke. Sepeda itu kan mulai dari harga termurah sampai dengan termahal kan ada. Beda-beda. Ada bedanya kan. ya. Nah, penasaran doang sih sebenarnya. Yang lu tahu sepeda yang mahal itu sampai berapa ratus juta sih yang Masih 300-an sih. Karena ada ya dan ada yang pakai mobil. Indonesia ada Indonesia? Indonesia belum sih. Oh. Oke. Karena yang mahal-mahal itu biasanya dia kerjasama sama brand-brand mobil. Iya iya iya. Kayak betul, MTB, betul. Ferrari pernah Betul ada betul Om. betul. Iya. Casio gitu Terus juga. di Indonesia ada mahal juga. Dia MTB tapi kerjasama sama Garuda. Garuda Indonesia punya Om. Oke. Jadi Garuda itu emang ngeluarin sama MTB juga. Mereknya Garuda. Iya ada Garudanya. Oh. Orang jarang tahu kalau gue dari dulu 2010 gue udah lihat mulu. Oke, gua Emang- tahu juga ya. Iya. Emang banyak Iya, Om. iya. Banyak sepeda yang emang mahal itu bukan karena mahal partnya tapi emang Brandnya. brandnya. Dia kawin sama siapa gitu. Betul, ya. kerjasama. Iya. Kalau kayak gue sekarang sih untuk sepeda yang mahal menurut gue sih tetap road bike sih. Ya, road bike masih Road bike masih mahal. Tapi road bike harganya masih masuk akal Om. Maksudnya dengan part-part yang ditempelin gitu Oh, wajar mahal. worth it lah. Ada juga sepeda yang emang mahal karena brandingan nih. Salah Iya sih. satunya yang dari UK, Iya. Inggris. Nah kita tahu lah yang depannya B lah. Iya. Belakang N itu. Pakai N ya. Iya. Yang Iya. sebetulnya nama gereja kalau nggak salah tadi. Oh iya. Benar. Itu mahal karena mungkin Kita banyak ngomongin ya. kali ya. mahal karena pride. Ketika lu beli Iya. sepeda itu, ketika lu mengendarai itu, orang-orang akan melihat lu. Oh lu orang Sultan. gitu. Sultan gitu. Padahal kan kalau di compare ke sepeda kompetitor Om ya, itu kan harganya harusnya Nggak jauh-jauh nggak ya. terlalu jauh-jauh banget. gitu ya. Beda cat doang kan. Tapi Kerangka. gua rasa sih B dan N itu ngetop di Indonesia doang kali ya Iya. yang setinggi langit harganya kali ya. Gue Di baca negara lain kayaknya enggak deh. Gue baca artikel Heeh. gudangnya yang ada di Jerman aja diborong sama orang kita. Gokil ya. Gokil. Dalam saat pandemi kayak gini. Iya. Dan orang berani kos sampai 80 juta, sampai 100 demi punya tuh sepeda. Iya. Orang sana sendiri nggak begitu amat. Orang sana nggak gitu-gitu. Dan emang terjadi loh karena Iya. gue kayak nongkrong di salah satu tempat di STC lah kalau nggak salah itu juga kan tempat banyak yang itu. Oh iya iya iya. Sampai inden PO sekian hari sekian bulan tuh dapetin yang harganya 80 juta, 100 Ini juta. kebanggaan ya. buat dia. Walaupun dia nggak hobi naik sepeda. Iya. Biasa Om buat menjalin kolega Om. Betul. Ya kan? Kita kan kadang pakai brand-brand tertentu tanda kutip itu kan bukan cuma buat kita rasain sendiri. Iya. Sebelum orang mau kerja sama kita, oh ternyata dia pakai ini kan banyak kayak gitu. Kalau Oke. nyangkut ya. Iya, yang begitu-begitu tuh. Gue pun pengen punya. Cuma dalam hati gue, wah gila harganya sih. Harganya Ini belum kejadian masuk akal. seperti itu masuk kafe itu kan? Iya. Iya, Masuk ke sana iya masuk kafe. Apalagi kalau kayaknya bakal ada parkiran khusus buat itu malah menurut gue. Spesial buat merek itu. Buat Iya. sepeda gitu ya, buat si sepeda lipat Iya, gitu ya. pasti. Jadi kafe itu kelihatan lebih prestige. Lebih mewah. Iya sih ya. Dan Kebawa. spesifik lagi ya, Heeh. khusus untuk BN. Bener. Karena Om ketika lecet dikit atau apa, Hah? wah itu sedap sekali Om harga servisnya. Oh iya? Iya. Kalau ini lecet nggak apa ya? Jangan dong. Lumayan juga sih kalau Baru dirakit Om. Sedih. Baru rakit. Ini customer minta buru-buru Om. Harusnya Selasa baru jadi. Nah, Sabtu kecepetan. itu salah satu Oh, juga kecepatan. mungkin yang bisa kita contoh Angkat ketika dari lo backup. menjalankan sebuah bisnis adalah kayak lo Waktu giving service beyond the expectation gitu. Ketika Iya. lo, customer lo minta 100 mungkin yang dikasih jadi 150%. Iya. Itu menurut gue jadi hal yang membuat harga orang mati. jadi semakin respect, semakin kayak ngeklik gitu loh. Itu tuh sih Itu susah yang bangun kayak gitu susah. Iya, sih. iya, iya. Susah. poin-poin itu sih menurut gue yang bisa jadi inspirasi buat temen-temen obrolan kita sama salah satu Age. tokoh legendaris Oh, di dunia belum bersepeda lagi itu. Om, masih banyak yang legend Om. Ada yang ke puncak naik BMX, belum denger? Buset. Oh. Wah, itu gila ke Itu hampir puncak. ratusan kilo ya. Ya ke puncak PP mah udah lebih lah. Lebih lah ya. PP Naiknya kan. itu loh. Belum tahu kan? Nah, itu tuh. Wow, keren. Gue mungkin baru seputaran sini-sini aja sih. Hmm. Sepeda itu. Banyak lagi Iya. legend. Om. Oke.
gue pengen lu kayak kasih share gue ke penontonnya The Bodors bahwa kita kan ngomongin soal hobi yang menghasilkan, passion lu yang menghasilkan. Iya. Mungkin lu ada kayak hal yang pengen lu bagi ketika teman-teman punya hobi yang ternyata punya peluang bisnis. Bagaimana lu mempertahankan dan menyukai hobi itu terus sampai dengan ada di titik menjadi ya jalan dan menghasilkan cukup baik lah besar buat kasusnya lu adalah di bisnis hobi sepeda lu gitu. Tentu. Kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Sama kayak tadi. Ya cintain kitanya dulu. Jadi ketika lu punya suatu produk atau lu punya apa itu tuh lu harus brandingin dengan semaksimal mungkin. Dan yang pasti tuh harus jujur. Jujur. Karena kan orang kan sekarang Om ya, namanya kalau udah nggak jujur dari awal akan seterusnya nggak bakal dipercaya orang. Karena membangun trust dalam sebuah bisnis, kejujuran itu susahnya bukan main. Dan emang percaya juga kan. Misalkan kayak lu percaya sama gua nih, atau lu percaya juga sama gua Om. Masa iya kan gua ya kayak gimana lah kan nggak enak kan. Itu nomor 1 tuh. Jujur, cari kepercayaan, marketing. Itu aja. Marketing. Sama satu hal lagi yang gua menarik. Apa kayak gimana cara tahu lu feeling lu bahwa lu kayak kekeh. Gue yakin nih hobi ini bakal tetap dan akan suatu saat ini bakal gede. Ketika mengalami kan banyak tuh mungkin pebisnis yang jalanin sebuah hobi, kemudian up and down, kayaknya begitu down langsung. Kayak gue lah salah satunya. Gue dulu kan karena gue penyuka noodles, gue dulu sempet tahun-tahun awal tuh kayak pengen bikin tempat nongkrong yang mie gitu. Tapi waktu itu kayaknya menurun dan gue tinggalin, gue nggak serius gitu loh. Dan mungkin lu gimana sih tetap mengalami masa dimana sangat turun sekali sepeda lalu gue ngerasakan gitu. Ya kita sih satu harus percaya sih Om, percaya sesuatu itu akan pasti kembali lebih naik, lebih banyak gitu. Jadi kalau misalkan ketika lagi turun nih, ya kita cari nih kita yang salah di mana nih? Apakah dari produk yang kita jual kurang diminati pasar atau emang karena kita marketingnya belum terlalu kan? Akhirnya tuh gue tuh di 2015an tuh memang ngerasa turun. Iya. Semua turun. Akhirnya gue buat YouTube channel tuh. Gue untuk YouTube channel itu bukan orang untuk membeli barang sama gue, tapi orang itu harus tahu betapa enaknya tuh pakai sepeda gitu. Sepeda dulu Om ya. Gue belum fokus lu ke fiksi. menularkan orang untuk mencintai sepeda lagi. Betul. Karena kan orang di 2015 itu kan mulai tuh mobil murah, motor murah, apalagi dengan program-program kredit lu cuma naruh gini kan. Iya kan. Tapi kan kita saingannya sebagai pebisnis sepeda, orang larinya ke sana Om. Daripada ke sana kan lebih baik coba ke sepeda. Enggak harus fiksi, yang penting lu cinta dulu sama sepeda. Akhirnya tuh buat udah sampai sekarang mulai nanya dan di situ gue peluang bisnis kalian promosiin. Gue nganterin sepeda Om itu ke customer, gue bikin videonya dan gue emang vlogin ya. Pernah nonton kan Om? Pernah nonton. Ada nggak ide kayak gitu Om? Nggak ada kan. Jadi bahkan tanda kutip ownernya sendiri yang nganterin ya kan. Itu kayak jadi bagus ya. Experience yang menyenangkan buat orang yang rakit ya kan. Aduh, coba dianterin. Benar. Satu nih Om, berarti itu sepeda udah aman. Nggak ada trouble karena gue langsung pakai jaraknya jauh. Kapan gue nganter ke Depok pernah Om, ke Cilincing, hampir mau ke Bekasi sana. Goes Om dari rumah Cengkareng. Nggak ada ongkosnya tuh? Ya ada ongkosnya. Ya ongkosnya tapi sangat murah dibandingkan dengan kurir-kurir yang biasanya karena gue di situ selain gue bikin konten gue juga masih tahu sepedaan enak loh. Jadi ketika gue lagi apa orang tuh lihat di sepedaan kayaknya enak ya. Lagi macet nyelip gitu kan. Nah, di orang mulai tertarik. Gue upload di YouTube banyak deh tuh yang nonton. Iya. Dan kemudian ya secara bisnis ya kan. Lu bagian bilang juga. Enak itu benar. Menarik obrolannya. Hari ini banyak hal yang bisa kita gali dari sepeda dan masa-masa pandemi. Masa-masa pandemi dan gue yakin sih olahraganya jadi penting ya. Iya. Apapun yang lu mau sepeda lu apa aja lah olahraga karena gue nggak terlalu suka lari soalnya gue nggak terlalu suka lari, gue tidak suka renang dan renang sekarang susah ya tempat-tempat berenang masih ditutup ya kan. Sepeda alternatif. Selain itu ya referensi yang paling lari sama sepeda. Lari dan sepeda kan. Dan sepeda ya. Lari dan sepeda. Dua hal itu ya kan dan sepeda jadi mungkin pilihan jadi salah satu pilihan teman-teman. Olahraga juga, wisata juga. Iya loh. Olahraga sih jalan-jalan. Iya. Olahraga wisata sama
bersosialisasi sih buat gua. Benar-benar. Temuan di mana ngobrol ya kan, Ngobrol. masih dengan protokol yang baik sih menurut gua, dengan protokol kesehatan yang sekarang ini, si nongkrong. Dari Itu kanan, jadi dari kiri. buat gua sih gua yakin secara tidak sadar tubuh kita imunnya meningkat. Autoimunnya karena kita happy. Wah. Setuju. Ya kan, kalau dia karena tempat pijat masih belum buka jadi ya belum bisa ngapa-ngapain. Benar. Imunnya masih menurun. Masih Masih dia. turun. Makanya gue nungguin si nomor 16 waktu itu. Iya. 17 aja om. Oh gua tahu. Udah ada listnya gitu. Nah, buat teman-teman kalau pengen tahu banyak tentang AG Bikes jangan lupa IG-nya AG_bikes. Bikes ada Nah, S-nya untuk ya. editor yang ini. Nah, ini munculin nanti ya. Channelnya tadi ya udah ya. Kalau mau Udah. mampir ke toko sekarang lamanya nih masih kayaknya itu tempat boleh. sejarah jadi lu harus kunjungin. Itu ada di Di Google Maps saja AG AG Bikes. Bikes. AG spasi BKS. Sebelum tempat bersejarah akan pindah, lu better kunjungin dulu dah. Ya. lu rasain ngemper gitu. Sebagai penyuka sepeda pasti akan penasaran ya. Ya. Oke. Sekian dulu, thank you banget. Sip, Bro sama-sama. Aldo udah ngobrol-ngobrol sama The Bodor Show. Iya. Om, biasa om, pesan-pesan kalau mau Closingan. suka. Oh, closing ya. Oh, iya. Biasa itu standar YouTubers. Subscribe, komen, like. Iya. Yang memaki-maki kita silahkan. Boleh. Di kolom komentar nih, Bang. Ya, Iya. Karena kami lebih seneng dimaki-maki daripada didiemin. Iya, ocen kita serah. Ntar gue komen deh om. Oh iya. Kita ketemu lagi di episode The Bodor Show berikutnya. Kita akan datengin lagi teman-teman sahabat kita yang lain kita yakin dan percaya bisa membagikan menginspirasi. hal-hal inspirasi, hal-hal yang positif yang bisa jadi referensi Iya, buat semua teman-teman semuanya. Oke, Oke. kita bye-bye dulu ya. Ciao.